Sudah? Iya, kita mulai, Bapak Ibu sekalian. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah Majelis Taklim Al-Firdaus yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid Al-A'raf yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut adalah diberikannya kita kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bentuk ibadah tersebut adalah talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini diberikan oleh Allah hidayah taufik, sehingga kita mampu melaksanakan, mengamalkan dari setiap ilmu yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari secara istiqomah. Dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dari setiap ilmu yang kita dapatkan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan materi kita. Seperti biasa, pembahasan kita di Majelis Taklim Al-Firdaus adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Khalid Al-Husainan hafizahullah ta'ala. Kitab yang berjudul Aksaru min alfi sunnatin fil yaumi wal laylah. Kitab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Menurut catatan kami, terakhir pembahasan kita adalah kita sudah masuk pada sunnah yang nomor 8 dalam daftar isi buku lebih dari 1000 amalan sunnah
dalam sehari semalam. Apa itu yang nomor 8? Sunnah ketika pergi ke masjid. Betul ya? Betul ya, sampai di situ ya. Baik. Kalau tidak salah, pada materi sebelumnya kami membagi sunnah pergi ke masjid ini menjadi 3 pembahasan. Betul? Pembahasan yang pertama adalah tentang keutamaan masjid. Apa istimewanya masjid? Ini sudah kami sampaikan. Yang kedua adalah keutamaan melangkahkan kaki ke masjid. Apa keutamaannya? Orang-orang yang suka menempuh jalan, melangkahkan kaki atau berkendara menuju masjid. Dan insya Allah kemarin kita terakhir sampai di sini, tetapi belum tuntas, gitu ya. Dan materi yang ketiga adalah materi puncak, dan itu inti materi kita. Yang ketiga adalah adab pergi ke masjid. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Materi yang pertama kita lewati saja, tentang keutamaan masjid. Sekarang kita akan beranjak kepada materi yang kedua, keutamaan menempuh jalan atau melangkahkan kaki ke masjid. Waktu itu saya sudah bacakan ayatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Yasin, surat yang ke-36, ayatnya ayat yang ke-12. Yasin ayat 12. Ini sebagai muqaddimah, kata pengantar. Allah berfirman, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim mubin. Yang artinya, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa-apa yang telah mereka kerjakan. Poinnya sekarang yang perlu kita garis bawahi, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, yaitu Lauhul Mahfud. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, Lauhul Mahfud. Jadi ini menunjukkan bukti kepada kita. Allah mengatakan dalam firman-Nya, Allah menulis bekas-bekas yang telah mereka tinggalkan. Apa maksudnya? Ternyata ayat ini ada kronologisnya, ada asbabun nuzulnya, ada sebab turunnya ayat. Disebutkan di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya berapa ibu-ibu? 305. Kita bacakan aja karena ini masih muqaddimah ya. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, kanatil ansaru ba'idatan manaziluhum minal masjid. Rumah orang-orang Ansar, penduduk Madinah, jauh dari masjid. Terus fa'aradu an yaqtaribu fanazalat. Mereka ingin mendekat dengan masjid. Jadi mereka kepingin pindah dekat masjid. Lalu kemudian turunlah ayat yang berbunyi wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami menuliskan apa-apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Fasabatu, maka mereka tetap menetap di tempat tinggal mereka, alias mereka mengurungkan niatnya untuk pindah dekat masjid. Berarti kalau begitu ibu-ibu, mana yang lebih enak, rumah jauh masjid atau dekat masjid? Berdasarkan ayat ini jauh masjid. Karena apa? Langkah kaki kita tertulis di sisi Allah Azza wa Jalla. Bahkan ibu-ibu, betapa pentingnya ayat ini, Yasin ayat 12 ini, sampai-sampai kata para alim ulama, sekalipun kita memakai kendaraan, maka tolong tekankan tetap berjalan kaki. Andai kata tetap memakai kendaraan, parkirnya agak jauh.
Kata para ulama, andai kata parkir tidak bisa jauh karena sudah disiapkan tempatnya oleh pihak takmir, maka keluar dari kendaraan kita menuju masjid disedikitkan langkah kakinya. Jadi jangan usah cepat-cepat, disedikitkan, diringankan. Ini menunjukkan betapa pentingnya melangkahkan kaki ke masjid. Sampai-sampai disebutkan dalam satu riwayat, sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud, yang nama lengkapnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ketika menaiki di atas pohon kurma, itu para sahabat yang ada di bawah tertawa melihat kakinya Ibnu Mas'ud. Lalu kemudian Rasul menegur para sahabat, mengapa? Apa yang menyebabkan kalian tertawa? Kata para sahabat yang ada di bawah, kakinya Ibnu Mas'ud kecil wahai Rasulullah, kecil, jadi ditertawakan. Maka Nabi mengatakan, satu kakinya Ibnu Mas'ud, satu kakinya, jangan dua-duanya, satu kakinya Ibnu Mas'ud, yaitu lebih berat timbangannya di sisi Allah ketimbang bukit Uhud, kata Nabi. Kenapa? Karena beliau tidak pernah meninggalkan atau seumur hidupnya kecuali rumah ke masjid, masjid pulang ke rumah. Ya, hidupnya selalu memakmurkan masjid, menghidup-hidupkan masjid. Mu'allakun fil masajid, menghidup-hidupkan masjid. Nah, seperti ini. Oleh karena itu, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya pentingnya kita sering-sering melangkahkan kaki ke masjid. Lah kalau wanita, Ustadz, memang sebaik-baik tempat bagi wanita itu di rumahnya. Sholat itu pun juga yang paling utama di sisi Allah. Sholatnya wanita yang paling dicintai oleh Allah adalah sholatnya wanita yang dilakukan di dalam bagian paling gelap dari rumahnya. Jadi kalau misalnya di rumahnya itu ada kamar, ada ruang tamu, maka yang afdol ya di dalam kamar. Kalau di dalam kamar itu ada ruangan lagi, maka di dalam ruangan itu. Ini disebutkan di dalam riwayat Ummu Humaid. Coba dibuka kitab Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1. Ya, jilid 1 nomornya 340. Ya, tafadhol. Dibantu nomor 340 dari Ummu Humaid, istri Abu Humaid radhiyallahu anha. Kita dengarkan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan 340. Dari Ummu Humaid, istri Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anha, bahwasanya dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya, ya Rasulullah, ya, sesungguhnya aku menyukai sholat bersamamu." Aku suka sholat bersama Anda. Maksudnya di Masjid Nabawi. Lanjutkan. Rasulullah SAW menjawab, apa kata Nabi? Aku tahu kamu menyukai sholat bersamaku. Aku tahu kau suka berjamaah sholat bersamaku di Masjid Nabawi. Akan tetapi, lanjut. Akan tetapi sholatmu di ruangan kamarmu. Jadi di dalam kamar ada ruangan. Lebih baik daripada sholatmu di masjid kaummu. Sholatmu di dalam rumahmu itu lebih baik daripada sholatmu di musola, masjid dekat rumahmu. Dan sholatmu di masjid kaummu lebih baik daripada sholatmu di masjidku. Sholatmu di masjid kaummu itu lebih baik daripada sholatmu di masjidku, Masjid Nabawi. Jadi kalau mau ditarik kesimpulan, sholatnya wanita di rumah itu lebih baik daripada sholat di Masjid Nabawi. Bayangkan pahalanya besar sholat di Masjid Nabawi ini. Tetapi wanita jauh lebih mendapatkan pahala lebih besar ketika dia sholat di rumah. Tetapi memang tidak dilarang ibu-ibu wanita ke masjid. Tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Hanya saja ditekankan itu di rumah. Selama wanita itu memenuhi syarat untuk pergi ke masjid, tidak memakai harum-haruman atau wangi-wangian, ya, tidak berhias, izin dengan mahramnya, dari rumah menuju ke masjid tidak ada fitnah yang terjadi, maka yang seperti ini diperbolehkan sholat di masjid. Baik, sekarang kita akan bahas ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, keutamaan melangkahkan kaki ke masjid. Kita akan bahas keutamaannya ada 6 keutamaan. Ini sebelum masuk adab. Sebelum masuk adab pergi ke masjid, 6 keutamaan. Yang pertama ini keutamaannya. Ya, keutamaannya yang pertama adalah dihapus dosanya, diangkat derajatnya. Setiap kali melangkah itu Bapak Ibu, itu dosanya dihapus, derajatnya diangkat. Masya Allah. Ya, sekalipun dia tidak berjalan kaki, Allah Maha
mampu untuk mengetahui tentang perputaran roda jika kita berkendara. Allah tahu, Allah maha mampu untuk menghitung ini semua. Jadi tidak perlu meragukan kemampuan Allah bagi kita yang kalau ke masjid memakai kendaraan. Ya, jadi saya ulang, dihapus dosanya, diangkat derajatnya, dibantu, yaitu Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 297. 297 dalam Sahih Targhib wa Tarhib dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. 297, nanti nomornya berdekatan ya. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, thumma masya ila baitin min buyutillahi liyaqdi faridatan min faraidillah." Silakan. Salat seseorang dalam berjamaah dilipat gandakan 25 derajat. Dua nomor berapa itu? 97. 297. Sahih Targhib wa Tarhib. Betul ya? 297. Betul. Ya. 297. Apa betul? Coba. Ya silakan coba. Lanjut. Ya lanjut silakan. Salat seseorang dalam berjamaah dilipat gandakan 25 derajat atas salatnya Teruskan. di rumahnya Teruskan. dan di pasarnya. Hal itu adalah karena apabila dia berwudu. Nah, ini poinnya di sini. Apabila dia berwudu, berarti ini penggalan hadis. Teruskan. Barang siapa yang berwudu, lanjut. Lalu dia membaguskan wudu, kemudian berangkat ke masjid. Nah, barang siapa yang berwudu, lengkapnya begini ya. Man tatahhara fi baitihi, berarti rumahnya. Barang siapa yang berwudu di rumahnya, berarti keluar dari rumah sudah dalam keadaan suci. Ya, wudunya di rumah. Lalu dia pergi berjalan ke rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Lanjut. Dan tidak ada yang membuatnya keluar kecuali demi sholat. Tidaklah orang ini melangkahkan satu langkah, melainkan pasti diangkat untuknya satu derajat dengannya. Terus. Dan dihapus satu kesalahan darinya dengannya. Baik. Jadi kata Nabi, kanat khatawatahu ihdahuma takhutta khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Jadi setiap dia melangkah dua langkah, langkahnya yang pertama menghapus dosa, langkahnya yang kedua adalah mengangkat satu derajat. Semakin banyak dia melangkah, semakin banyak dosa yang dihapus, derajat yang diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ini keutamaan, yaitu daripada melangkahkan kaki ke masjid. Yang kedua, orang kalau suka melangkahkan kaki ke masjid, pulang pergi, PP. Jadi bukan hanya pergi ke masjid saja, pulang dari masjid menuju rumah kita, itu juga dapat pahala. Pulang pergi ke masjid ditetapkan oleh Allah pahalanya. Ini keutamaan nomor 2. Pulang dan pergi ke masjid atau dari masjid, ditetapkan oleh Allah pahalanya. Sama. Bukan hanya ke masjid saja, pulangnya dari masjid itu juga dikasih pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Loh, ini sangat besar ini ya. Rahman Rahimnya Allah ini luar biasa. Mana dalilnya? Buka Sahih Muslim yang cetakan terjemahan aja. Dibuka. Sahih Muslim nomornya 624. Kita dengarkan baik-baik. 624. Ya, Sahih Muslim 624. Silakan. Yaitu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, ada seorang laki-laki yang rumahnya paling jauh dari masjid, tetapi dia tidak pernah yaitu tertinggal sholat berjamaah. Dia nggak pernah yaitu menjadi masbuk, makmum terlambat. Dia tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam, nggak pernah. Padahal rumahnya paling jauh dari masjid. Lanjut teruskan. Dari 624. Coba. Dari Ubay bin Ka'ab. Terus. Radhiyallahu an katanya, ada seorang laki-laki yang setauku dialah yang paling jauh tempat tinggalnya dari masjid. Iya, dari Ubay bin Ka'ab, bukan Abu Hurairah radhiyallahu. Terus kemudian, walaupun begitu, dia tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Dia nggak pernah jadi masbuk, nggak pernah makmum terlambat. Terus kata orang kepadanya, teman-temannya usul, silakan. Alangkah baiknya Anda beli seekor keledai untuk tunggangan Anda di malam gelap
atau dipanas terik. Baik, temannya usul. Apa tidak sebaiknya Anda membeli seekor keledai sebagai kendaraan tunggangan supaya kalau sholat isya pulangnya nyampe ke rumah tidak terlalu malam. Dan kalau sholat duhur tidak kepanasan. Karena dia ini PP jalan kaki. Rumahnya jauh dari masjid. Ibu-ibu tahu jawabannya laki-laki ini. Mungkin ibu-ibu kalau mendengar jawabannya, kok nggak cocok ya sama pertanyaannya, usulannya teman-temannya. Apa jawabannya laki-laki itu? Silakan. Jawabnya, ya, aku tidak suka tinggal dekat masjid. Loh, kan nggak cocok ya. Wong teman-temannya menyarankan untuk membeli seekor keledai, malah dia jawabnya, aku nggak suka tinggal dekat masjid. Seakan-akan laki-laki ini berkata, jangankan beli kendaraan, rumahku dipindah dekat masjid, aku nggak mau. Aku dikasih rumah tok, nggak beli. Dikasih tok rumah dekat masjid, aku nggak mau. Kenapa? Lanjut. Karena aku ingin supaya setiap langkahku pergi dan pulang dari masjid ditulis Allah pahalanya bagiku. Baik, aku kepingin PP pulang dan pergi ke masjid, pahalanya dicatat oleh Allah. Rasul dengar apa kata Nabi kepada orang ini, maka Nabi mengatakan, qad jama'allahu laka dzalika kullahu. Silakan. Sabda Rasulullah SAW, ya, Allah mengumpulkan pahala semuanya itu bagi Anda. Baik, Allah kumpulkan pahala semuanya untuk Anda. Jadi PP itu dapat pahala. Orang itu berangkat ke masjid. Seperti sekarang ibu-ibu ke masjid Al-A'raf, sesaat lagi nanti yaitu pulang ke rumah, itu juga dicatat pahala oleh Allah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan pahala itu untuk kita semuanya ya. Jadi fadilahnya besar, taklim di masjid itu fadilahnya besar, pahalanya besar ya ibu-ibu sekalian. Ya, ini yang nomor 2. Nomor 3. Yang nomor 3 ya, saya kasih 5 saja ya. Jadi nggak jadi 6, saya kasih 5. Mudah-mudahan mewakili, karena yang salah satunya sudah masuk bagian daripada yang sudah kami sebutkan tadi. Nanti akhirnya pengulangan. Yang nomor 3 sekarang ya, nomor 3. Nomor 3 ya. Nomor 1 tadi yaitu dihapus dosanya, diangkat derajatnya. Nomor 2, pulang dan pergi ke masjid, ditetapkan pahala untuknya. Sekarang nomor berapa? 3 ya, 3. Nomor 3, bagi masbuk. Masbuk berarti makmum terlambat. Orang yang datang terlambat masbuk ditetapkan juga oleh Allah pahalanya. Meskipun tertinggal, tetap dapat pahala. Makanya sampaikan ya ibu-ibu sekalian ke suami ibu-ibu sekalian, pulang kerja misalnya yaitu maghrib ya, dimana yaitu tentunya harus bersih-bersih dulu ya, wudhu atau dan seterusnya, sehingga sampai di masjid itu misalnya jamaah sudah pada bubar, nggak apa-apa, tetap ke masjid. Ya, tetap selama dia mukimin ya, kecuali kalau musafir. Kalau musafir maka dalam hal ini ada rukhsah, yaitu dia boleh untuk tidak ke masjid. Bahkan sholatnya boleh dijamak qashar selama dalam perjalanan. Baik, jadi kalau dia sampai di masjid, jamaah sudah pada bubar, selesai nih, dia sholat sendiri di masjid itu, maka dia mendapatkan pahala sejumlah orang yang sholat di masjid itu. Loh, kalau gitu telat terus saja Ustadz. Nah ya, ini berarti mengkondisikan. Ini khusus untuk kasus terkondisikan. Mungkin karena uzur, karena ketiduran, atau karena rumahnya jauh, atau mungkin karena pulang dari safar sehingga dia terlambat sholat berjamaahnya. Lah itu terkondisikan. Tetapi kalau mengkondisikan berarti sengaja. Mana dalilnya? Silakan dibuka, yaitu dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 410. Sahih Targhib wa Tarhib, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddo'a fa ahsana wudu'ahu, thumma raha fa wajadan nasa qad sallau." Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, isinya, barang siapa berwudu lalu membaguskan wudunya, kemudian berangkat sholat. Baik, berarti wudunya di mana ini? Di rumah. Dari tadi
teksnya itu wudhu di rumah. Lanjut teruskan. Tetapi dia mendapati orang-orang telah menyelesaikan sholat. A'tahullahu jalla wa azza misla ajri min man salaha wa hadaraha la yanqusu dzalika min ajrihim syai'an. Silakan. Maka Allah memberinya pahala seperti pahala orang yang menunaikan dan menghadiri sholat tersebut Tanpa dan hal itu tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. baik, Allah akan memberikan ganjaran pahala seperti orang yang telah mengerjakan sholat berjamaah di masjid tersebut tanpa mengurangi pahala mereka yang sholat di masjid tersebut. Ya, ini yang nomor 3. Nomor 4 sekarang, keutamaan nomor 4. Tinggal satu lagi, setelah itu kita masuk materi baru, yaitu yang nomor 4, berada di dalam jaminan Allah. Berada di dalam jaminan Allah, dijamin oleh Allah. Saya kalau membaca hadis ini merinding saya. Kenapa? Luar biasa hadis ini. Sebab Nabi mengatakan, coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib 321 321 dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, dia berkata, Nabi SAW bersabda, Sahih Targhib wa Tarhib 321 ya, Sahih Targhib wa Tarhib. Kita baca, salasatun kulluhum dhaminun 'ala Allah in asya kufiya wa in mata dakhalal jannah. Masya Allah, besar sekali karunia-Nya Allah. Silakan dibaca. Darinya Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Isinya ada 3 orang, 3 golongan manusia yang semuanya dijamin oleh Allah. semuanya dijamin oleh Allah. Kalau hidup, Jika hidup, maka dia diberi rezeki, rizkinya dicukupi. Kalau meninggal, dan jika mati, maka Allah memasukkannya ke dalam surga. istiqomah melakukannya, maka luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberikan itu semua kepada kita. Hidup rizkinya, namanya rizki Bapak Ibu, rizki tidak identik dengan harta. Rizki itu tidak identik dengan harta. Kata para alim ulama, sehat itu rizki, diberi anak keturunan rizki, diberikan pasangan hidup soleh soleha itu rizki, diberikan kemampuan untuk bisa beribadah, kemudahan untuk ibadah, bisa tahajud, bisa puasa Senin Kamis, itu rizki dari Allah. Ya, memiliki yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah, itu rizki. Jadi rizki tidak harus identik dengan uang. Bahkan rizki yang paling besar yang kami sampaikan kajian hari Ahad kemarin, rizki yang paling mulia di sisi Allah adalah surga. Surga itu rizki paling besar itu yang Allah berikan. Itu ya, nanti tak tunjukkan dulu ya. Saya akan sebutkan dulu 3 golongan ini. Nanti tolong ingatkan saya ibu-ibu. Saya berjanji akan menunjukkan ayat rizki yang paling besar di sisi Allah. Itu surga. Itu ayatnya di mana? Kita bahas dulu yang ini. 3 orang yang kalau hidup rizkinya dicukupi, kalau meninggal mati yaitu masuk surga. Yaitu yang 3 orang ini adalah, yang pertama, ya, salah satunya saja saya baca, waman kharaja ilal masjid fahuwa dhaminun 'ala Allah. Silakan Pak Didik dibaca satu persatu 3 orang itu. 1. Orang yang masuk rumahnya lalu dia mengucapkan salam. Tolong jangan ditinggalkan. Masuk rumah baca salam. Masuk rumah. Kalau rumahnya berpenghuni, assalamualaikum warahmatullah. Boleh lengkap wabarakatuh atau singkat assalamualaikum. Kalau rumahnya tidak ada orang, tidak berpenghuni, rumah kosong, assalamualaina wa ala ibadillahi sholihin. Nah, seperti itu yang Nabi ajarkan. Jadi beda ya. Kenapa? Oh, baru tahu. Ya, baik, enggak apa-apa. Memang tujuannya ngaji seperti itu. Ya. Baik. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau rumahnya ada penghuninya, maka kita ucapkan assalamualaikum. Ustadz, ada penghuninya tidur semua. Iya. Nggak dengar, tidurnya kayak orang mati. Itu kalau nggak petir nggak bangun itu. Ya, kan ada orang tidur seperti ini ya. Masya Allah ya. Maka dalam hal ini tetap assalamualaikum. Jadi karena ada orang. Adapun kalau tidak ada orang, maka assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Lalu siapa yang menjawab ini Ustadz? Yaitu malaikat-malaikatnya Allah yang berada di tempat tersebut. Yaitu hamba-hamba Allah yang soleh dari kalangan para malaikat.
Baik, kita lanjutkan. Itu yang pertama, masuk rumah mengucapkan salam. Masuk rumah ucapkan salam. Ini rizkinya dicukupi, mati masuk surga. Nomor 2, orang yang keluar ke masjid. Orang yang keluar ke masjid. Baik, orang yang keluar ke masjid tujuannya untuk beribadah, entah sholat berjamaah, entah itu taklim, menuntut ilmu, ya, ke masjid ini. Ya, jadi ibu-ibu sekalian harus lebih semangat, bahkan menyemangati suaminya untuk rajin ke masjid. Seperti itu. Kenapa? Karena dijamin oleh Allah Azza wa Jalla rizkinya. Terus yang nomor 3, silakan. Dan orang yang berangkat di jalan Allah. Nah, orang yang berperang di jalan Allah, fisabilillah. Nah, itu ya, berperang di jalan Allah. Ustadz, kalau yang nomor 3 kan sekarang kondisinya aman, tidak ada peperangan. Berarti kita masih punya kesempatan 2 poin. Yang pertama tadi apa? Menyampaikan salam kalau masuk rumah. Yang kedua, memperbanyak langkah ke masjid, ya. Baik, yang nomor 5 terakhir. Saya tutup sampai 5, setelah itu pindah materi. Yang nomor 5 adalah orang yang suka melangkahkan kaki ke masjid mendapatkan pahala seperti pahala orang yang menunaikan haji. Hajinya sempurna lagi. Ya. Menunaikan haji. Meskipun dia belum pernah haji. Dia mendapatkan haji. Pahala haji. Bukan berarti, ibu-ibu perhatikan ya, bukan berarti amalan ini sebagai penggugur ibadah haji. Bukan. Rukun Islam tetap yang kelima itu tetap. Kalau dia belum menunaikan dan dia mampu untuk menunaikannya, ya harus dilakukan. Ini bukan penggugur, tetapi hanya sekadar menunjukkan nilai pahala yang sama, yang selevel seperti orang yang menunaikan haji. Hanya menunjukkan selevel. Itu ya. Seperti itu. Sama dengan ibu-ibu begini loh Bu. Seperti ini. Ibu-ibu kan pernah mendengar bahwasanya surat Al-Ikhlas itu katanya Rasulullah sepertiga Al-Quran. Bukan berarti orang kalau baca 3 kali sama dengan khatam. Wis diwaca 3 kali insya Allah. Bukan, ya. Tapi kandungan ayatnya itu sama dengan sepertiga Al-Quran, surat Al-Ikhlas. Al-Kafirun beda lagi. Dalam riwayat Tirmidzi, Nabi mengatakan orang baca Al-Kafirun itu kandungannya 1/4 Al-Quran. Jadi orang baca surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Loh itu sama dengan 1/4 Al-Quran. Makanya Bu, maaf, tolong diperhatikan. Surat Al-Kafirun sama surat Al-Ikhlas, itulah surat yang gak pernah Nabi tinggalkan dalam sholat sunnah. Contoh, Qobliyah subuh, Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Nomor 2, Ba'diyah maghrib, Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Yang nomor 3, mau tidur. Mau tidur itu Nabi baca Al-Kafirun. Selain ayat kursi ya, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Termasuk ayat kursi. Termasuk 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ya itu beberapa. Di antaranya Al-Kafirun. Itu Nabi tinggal. Termasuk sholat 2 rakaat setelah tawaf. Di belakang makom Ibrahim. Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Jadi ini memang kandungannya besar. Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi saya ulang sampai di mana tadi? Pahalanya menyamai seperti orang yang haji. Dalil. Silakan dibuka, dibantu. Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 333. Oh, mohon maaf. 320. 320. Ya, satu nomor dari yang sebelumnya. Dari Abu Umamah radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Umamah radhiyallahu an. Ya. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, Man kharaja min baitihi mutatahiran ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim. Silakan. Barang siapa keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci. Berarti wudhunya di mana? Sebentar, wudhunya di mana? Di rumah. Karena keluar rumah dalam keadaan suci. Dari tadi terus wudhunya di rumah. Itu memang yang afdal. Nanti kita akan bahas ini. Ulang lagi Pak Didi, silakan. Barang siapa keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci menuju sholat wajib. Baik, ke masjid. Terus. Maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji yang sedang ihram. Stop. Pahalanya seperti orang yang menunaikan haji yang masih pakai baju ihram.
Loh berarti kalau masih pakai baju ihram, haji masih pakai baju ihram, berarti tanggal 8 Zulhijjah, 8 Zulhijjah ke Mina, ya, terus kemudian nginap di pemondokan Mina, 9 Zulhijjah ke Arafah, wukuf. Itu 10 Zulhijjah, maaf 9 malamnya ke Musdalifah cari kerikil sampai subuh 10 Zulhijjah. Terus sholat subuhnya di Musdalifah. Nanti siangnya lempar Jumratul Aqobah, jumrah terakhir. Kan ada Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqobah. Tanggal 10 itu yang dilempar yang terakhir. Itu masih pakai baju ihram. Pahalanya kayak gitu. Wih, Masya Allah, ke masjid ini. Padahal dia sendiri yaitu belum menunaikan haji tapi sudah mendapatkan. Lah kalau tiap 5 kali sholat berjamaah ke masjid terus, maka ya dapat 5 kali pahala ini. Iya. Ibu-ibu tiap kali majelis taklim dari masjid ke masjid. Tadi pagi di Masjid Ar-Rahmah, sekarang di Masjid Al-A'raf bersama teman-teman majelis taklim Al-Firdaus. Nanti kapan lagi sore atau besok di mana? Oh ya, banyak ibu-ibu pahala ini. Mudah-mudahan Allah kumpulkan itu semua kepada kita. Ya, mudah-mudahan amalan kita diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, sekarang kita akan masuk materi nomor 3. Materi nomor 3 apa? Jadi nggak jadi 6 ya, 5 saja. Materi nomor 3 apa? Nah, ada pergi ke masjid, ada pergi ke masjid. Nah, kita masuk materi inti kita ini. Ada pergi ke masjid. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah, saya kalau lihat halaman di buku ini, yang ibu-ibu banyak yang punya itu sudah. Itu di halaman berapa, Bu? Di halaman berapa? 31. Ibu-ibu lihat halaman 31 sampai halaman 36. Itu berapa poin, Bu, disebut adab melangkahkan kaki ke masjid? 10 ya. Padahal, Bu, yang namanya adab melangkahkan kaki ke masjid, saya terus terang akan berikan yang komplit kepada ibu-ibu. Saya nukil juga dari kitab-kitab yang lain. Ada 34. Hah? 35, maaf ya 35. Afwan, 35, Asif. 35, bukan 34, 35. Loh, 35. Dan itu bukan hanya ada pergi ke masjid, tetapi jadi bukan dari rumah ke masjid, tetapi yang kita lakukan di masjid itu bagaimana adabnya, ya, dan seterusnya. Makanya sampai 35 poin. Apa saja kita urut satu persatu dari awal terus, ya, sampai nanti pada akhirnya. Yang pertama, berhias dan berpenampilan yang baik setiap memasuki masjid. Jadi kalau masuk masjid, berhias, berpenampilan yang baik setiap memasuki masjid. Ya, maksudnya Ustadz, untuk laki-laki ditekankan laki-laki memakai wangi-wangian. Bahkan laki-laki disunahkan memakai celak. Saya tanya, suami ibu-ibu juga bercelak? Celaknya dipakai siapa berarti? Oh, panjenengan, ya. Itu ya, ya ndak apa-apa, memang itu sunnah bercelak, tapi jangan celaknya itu diganti untuk apa itu, nebalkan alis yang sudah dicukur. Karena ada wanita itu sudah punya alis bagus terus dikerik, terus diganti pakai celak pensil itu ya, betul ya, panjang begitu ya, kayak syaitan jadinya. Ustadz kayak tahu aja lihat syaitan. Kan ada syaitan berwatak manusia, ada nggak? Syaitan kan ada dua, ada syaitan dari jin, ada syaitan dari... Nah, saya yakin ibu-ibu yang ada di majelis ini adalah ibu-ibu yang ahlus sunnah wal jamaah, mengikuti sunnah Nabi. Tolong, Bu, ya. Jadi kalau laki-laki memakai harum-haruman, terus bercelak, memakai baju yang bagus, ya, tidak asal-asalan. Sebab ada orang pergi ke masjid itu pakaian yang dipakai layaknya dia ke pasar, layaknya dia itu ke tempat-tempat yang, ya, ini rumah Allah, tolong dihormati, rumah Allah. Jadi jangan melakukan pembicaraan kecuali membicarakan tentang akhirat. Jangan memakai pakaian kecuali pakaian yang disyariatkan. Seperti itu. Jadi ada etikanya, itu ada. Sebab saya masih banyak melihat, maaf ini ya, saya minta maaf yang banyak ini. Banyak sekali saya lihat anak-anak muda terutama pakai celananya celana seperti pantalon, seperti training yang ketat.
atau street begitu, atau pensil ya. Sampai-sampai kalau sujud maaf, bagian dalamnya terlihat, celana dalamnya, bahkan auratnya tersingkap. Maka nggak benar. Ada juga karyawati ya, pramuniaga yang ketika sholat ya, loh Ustadz kok tahu Ustadz ya, loh kan saya ngisi kajian di beberapa masjid di mall itu ya, seperti pernah di Royal ya, Royal Plaza itu ya, pernah. Jadi kami lihat mereka dengan memakai pakaian seperti itu ke masjid. Memang betul, mukenanya itu nggak dipakai mulai dari berangkat. Jadi ya itu sudah asal-asalan kayak begitu. Ini dilihat gimana, nggak dilihat itu, loh kok emang gimana? Ya dilihat itu dosa ya. Nggak dilihat itu ya lebih afdol nggak dilihat gitu loh. Bukan dosa ya. Ya Allah, ibu-ibu ngeramesi sendiri ini ya. Saya berlepas diri dari yang ibu-ibu ucapkan itu. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi ada etikanya. Mana dalilnya? Buka surat 7 Al-A'raf. Ayo surat nomor 7 ayatnya 31. Dibantu surat 7 Al-A'raf ayatnya 31. Surat 7 ayatnya 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya baca awal-awal ayat aja. Ya bani Adama khudu zinatakum inda kulli masjid. Ila akhiri ayat. Silakan. Hai anak Adam. Ya. Pakailah pakaianmu yang indah di setiap atau memasuki masjid. Nah, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Indah di sini tidak identik dengan baru, tidak identik dengan yaitu sesuatu yang mahal, tidak. Tetapi adalah yang syar'i, Nanti akan saya bahas bagaimana memakai pakaian yang bercorak, ya, termasuk misalnya coraknya gambar-gambar makhluk bernyawa atau mukenanya banyak bordilannya. Itu nanti bahasanya nanti. Ini kita bahas awal dulu aja. Jadi pakaian yang syar'i untuk laki-laki, untuk wanita maka tidak disyaratkan yaitu untuk memakai harum-haruman, ya, wangi-wangian, bahkan tidak boleh berhias, ya. Kan ada wanita itu pergi ke masjid sininya merah. Ya, terus sininya biru. Ya, pokoknya Korea banget lah, gitu loh ya. Merah, biru. Ya, pokoknya Anda sebutkan warna apa di wajahnya, Anda tanya apa? Coklat ada, mejiku hibingi. Merah, kuning, jingga, biru, semua ada. Anda sebutkan warna apa? Oranye ada, biru ada. Semua warna masuk, nggak boleh yang kayak begini. Wanita nggak boleh. Kalau laki-laki berhias itu maksudnya memakai siwak, menghilangkan bau-bau yang tidak sedap, memakai baju yang bagus, harum-haruman, bercelak dan seterusnya. Ya, baik, ini yang pertama. Yang kedua, lebih afdal atau lebih utama berwudhu di rumah. Ini yang tadi kita ulang-ulang tadi, ya. Itu lebih afdol wudhunya di rumah, lebih afdol. Mana dalilnya? Buka Sahih Muslim, nomornya nomor 627. Muslim 627. Sahih Muslim nomor 627 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. Silakan Sahih Muslim cetakan terjemahannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, Rasulullah SAW bersabda, ya silakan. Siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian dia pergi ke masjid menunaikan sholat wajib. Nah itu tadi ya, siapa yang berwudu di rumah, lalu dia pergi ke masjid menunaikan sholat berjamaah di masjid, maka silakan. Maka setiap dia melangkah 2 langkah. Langkahnya yang pertama menghapus 1 dosa. Terus. Sedangkan langkah yang kedua mengangkat derajatnya 1 derajat. Baik, seperti itu. Sekarang nomor 3. Hindari bau-bau yang tidak sedap, baik bau mulut maupun bau badan. Hindari. Mau ke masjid itu hindari bau mulut, bau badan yang tidak sedap. Ya, terutama setelah mengkonsumsi makanan-makanan, baik itu sayuran atau buah-buahan yang menimbulkan bau mulut tidak sedap. Hindari, bukan haram, bukan, tetapi dihindari karena mau ke masjid. Saya mau tanya kepada ibu-ibu, kalau sayur-sayuran apa bu? Peti, jengkol, ya. Terus kemudian apa lagi ini? Rebung, itu ya. Kan bisa menimbulkan bau tidak sedap ini ya. Termasuk kalau buah-buahan apa bu? Duren,
nangka, dan beberapa buah yang lain. Maka halal dimakan, tetapi bersihkan dulu dengan berkumur, bersiwak, atau menggosok gigi, atau mungkin kita yaitu menghisap permen atau apa. Jadi hilangkan bau-bau yang tidak sedap itu. Ya, termasuk bau badan yang tidak sedap. Sebab ada orang itu masuk ke masjid subuh lagi ini. Mungkin tidak sikatan itu. Mungkin itu. Saya sholat sampingnya dia. Itu amplop nggak pakai ditutup. Waduh, semaput ini semaput. Ya Allah. Kadang bersin nggak ditutup. Hajing muncrat. Apalagi musim pandemi kayak gini. Droplet ini bahaya ini sekarang, apalagi naik lagi ya. Banyak ustadz-ustadz kita yang sekarang ini lagi sakit ya. Itu ya, kita doakan Ustadz Firanda, Ustadz Fadlan dan seterusnya ini ya. Maka ya kita doakan mudah-mudahan diangkat oleh Allah, penyakitnya diberikan kesembuhan oleh Allah, dan yaitu agar bisa mengajar kepada kita semuanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi nggak boleh ya, nggak boleh tutup, ditutup, bahkan ditahan, atau hindari bau-bau yang tidak sedap. Kenapa? Alasannya apa? Ayo dibuka Sahih Muslim nomornya 517 dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Ayo, Muslim 517. Silakan. Ya. Dari Jabir radhiyallahu an katanya. Ya. Rasulullah SAW melarang kami memakan bawang. Ya, atau kucai, bawang atau kucai, ya, nggak boleh. Orang mana Bu yang suka mengkonsumsi bawang? Bombay, orang India katanya. Ya, itu saya aja nggak tahan ya, deket sama mereka ini nggak tahan. Kalau di mana ini, kalau di Masjidil Haram atau apa, bau Bu. Karena apa? Wong bawang Bombay itu dijadikan kayak lalapan gitu, kayak makan buah gitu. Bawang Bombay ini. Ya Allah, sehingga bau mulut, bau badannya, ya. Maka deket aja, aduh pusing 7 keliling ini ya. Mau pindah kemana ini, kalau pindah nggak dapat soft lagi, ini kan rebutan ini di Masjidil Haram, soft sholat ini. Nah, jadi nggak boleh yang kayak begini. Terus lanjut, Nabi melarang kami memakan bawang, kucai, atau makan makanan, silakan. Sayur-sayuran yang menyebabkan mulut atau badan jadi bau. Teruskan. Tetapi karena terpaksa kami makan juga. Nah, maka karena bersabda beliau SAW, karena nggak ada lagi, terpaksa dimakan juga. Terus kemudian, siapa yang memakan sayur-sayuran yang menyebabkan badan atau mulut jadi bau ini, maka janganlah mendekati masjid kami. Jangan dekat dengan masjid kami. Kenapa? Karena malaikat merasa tersiksa juga dengan apa yang menyiksa manusia. Karena malaikat yang ada di masjid itu juga tersiksa. Bukan hanya kita saja yang tersiksa. Iya, sampai disuruh keluar sama Nabi, keluar. Tuh, ini menunjukkan pentingnya menjaga bau badan dan bau mulut. Ya, baik. Kita lanjutkan yang nomor 4, bersegera menuju masjid. Jangan ditunda-tunda. Sebab ada orang itu ke masjidnya kalau nunggu iqomah, apalagi kalau rumahnya dekat masjid. Ya, begitu Allahu Akbar, syahadu an la ilaha, waduh itu lari ketepuk, udah sampai ya masuk masjid itu dilarang sama Nabi, dilarang, nggak boleh, berjalan dengan tenang kata Nabi. Jadi kalau bisa bersegera, jadi jangan menunda-nunda. Begitu azan atau mungkin sebelum azan dia sudah berangkat ke masjid. Baik, kita lihat mana dalilnya. Silakan dibuka dalilnya, yaitu di dalam Sahih Muslim nomornya 390. Muslim 390 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya, Rasulullah SAW bersabda, isinya, kalaulah manusia itu tahu keutamaan azan dan shaf pertama. Andai kata manusia itu tahu keutamaannya memenuhi panggilan adzan, itu maksudnya, dan menempati shaf pertama, maka tetapi mereka tidak bisa mendapatkannya melainkan dengan jalan diundi. Dan dia tidak bisa mendapatkan keutamaan memenuhi panggilan adzan dan memenuhi shaf pertama kecuali harus ikut undian, maka niscaya mereka akan mengulang mereka diundi. Maka mereka akan mau melakukan undian karena mereka belum tahu keutamaannya memenuhi panggilan adzan ini, bukan iqomah, adzan.
Jadi di awal waktu. Terus lanjut. Dan kalaulah mereka tahu keutamaan segera pergi sholat, Nah, niscaya mereka akan berlomba-lomba ke sana. nah seperti itu. Teruskan. Dan kalaulah mereka tahu keutamaan sholat isya dan subuh berjamaah, niscaya mereka akan mendatanginya. Nah. Walaupun mereka akan merangkak. Walaupun mereka harus berjalan merangkak, kalau tahu keistimewaannya sholat subuh dan isya berjamaah di masjid. Ini belum bahas duhur, belum asar, ada lagi. Kalau tadi malam di masjid Al-Mu'minun, Jalan Mahakam, itu saya jelaskan menggemarkan sholat sunnah. Ya, bagaimana sholat sunnah qobliyah subuh, yang duhur, asar, maghrib, isya tuntas. Ya, tinggal bulan depan kita akan masuk bahas masalah tarawih dan witir. Seperti itu, karena mau mendekati Ramadan kita akan libur, tentunya masjidnya akan diisi tarawih. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan, yaitu yang nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5, berdoa ketika keluar rumah menuju masjid. Jadi mau keluar rumah menuju masjid, mau ke masjid itu ada doanya. Loh, dari tadi sampai 5 ini belum berangkat Ustaz. Belum. Ini loh masih ada doanya. Belum berangkat dari tadi. Ada doanya. Apa itu doanya? Keluar rumah menuju masjid. Doanya, ya saya yakin ibu-ibu hafal kok. Ditulis saja dulu, nanti ditirukan semua. Sahih Muslim nomornya 737. Muslim 737. Tapi ini nomor cetakan terjemahan ya. Nanti ibu-ibu kalau kepingin tahu nomor aslinya, ya ada nanti di file PDF-nya. 737. 737 Sahih Muslim 737. Bukan Sahih Targhib wa Tarhib, Sahih Muslim 737. Tirukan saya. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran wa khalfi nuran wa adhim li nuran. Baik, terjemahannya, ya Allah jadikan hatiku bercahaya, penglihatanku bercahaya, pendengaranku cahaya, kanan kiriku cahaya, atas bawahku cahaya, depan belakangku cahaya, dan besarkan cahaya itu untukku ya Allah. Kenapa orang kok butuh cahaya? Saya sudah pernah jelaskan ini ya. Sudah pernah jelaskan. Karena nanti di hari kiamat kita tidak mungkin, mustahil kita bisa melewati sirat, jembatan yang lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang. Kalau kita nggak punya cahaya, kita bisa melewati sirat yang di bawahnya itu adalah api neraka yang menyala-nyala, sedangkan sirat itu jalan ke surga adalah dengan cahaya, ibu-ibu, bekal cahaya. Sampai-sampai dalam Al-Quran, waktu itu saya jelaskan, sudah saya sampaikan kok ini. Dalam Al-Quran orang munafik minta cahaya kepada orang beriman. Ayo dibuka ukti, atau dibuka ya akhi. Suratnya surat nomor 57, Al-Hadid. Surat 57, surat nomor 57. Ayatnya itu ayat yang ke 12 sampai 14. 12 sampai 14. Ya, 12 sampai 14. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Ya, silakan. Ayo. Yaitu pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan. Mukmin laki-laki dan mukminat, mukmin perempuan, bagaimana itu? Sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Cahayanya bersinar. Teruskan. Dikatakan kepada mereka. Apa kata Allah kepada mukmin laki-laki dan mukmin perempuan? Pada hari ini ada berita gembira untukmu. Apa itu berita gembiranya? Yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Yang kamu kekal di dalamnya. Terus. Itulah keberuntungan yang
besar. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam ayat ini. Lanjut berikutnya, naudzubillah, ayat 13. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu nzuruna naqtabis min nurikum qila rji'u wara'akum faltamisu nura fadhuriba bainahum bisuril lahu bab batinuhu fihi rahmah wa dhahiruhu min qibalihil adab. Naudzubillah. Silakan. Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman. Baik, apa kata munafik laki-laki dan munafik perempuan, munafikat? Tunggulah kami. Kami ingin supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Mereka minta cahaya kita, orang-orang beriman. Terus dikatakan kepada mereka, apa kata orang beriman kepada orang-orang munafik? Kembalilah kamu ke belakang. Terus dan carilah sendiri cahaya untukmu. Cari sendiri cahaya kalian. Kenapa? Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Dinding punya pintu. Pintu itu bagian dalamnya, silakan. Di sebelah dalamnya ada rahmat. Maksudnya surga. Di luar pintu itu? Dan di sebelah luarnya, dari situ ada siksa. Baik, azab neraka. Lanjut, ayat 14-nya. Orang-orang munafik itu memanggil mereka, yaitu orang-orang mukmin, seraya berkata. Apa kata orang munafik kepada orang-orang beriman? Dia nggak terima. Apa katanya? Bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu? Bukankah kamu dulu temanku ketika di dunia? Kenapa kamu kok pelit, tidak memberikan cahaya kalian? Kamu kan dulu temanku. Lanjut. Mereka menjawab. Apa kata orang beriman kepada orang munafik? Benar. Benar. Tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri. Kamu mencelakakan diri sendiri dan kamu ditipu. Lanjut. Dan menunggu kehancuran kami. Terus. Dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong. Nah, seperti itu. Terus. Sehingga datanglah ketetapan Allah dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh syaitan yang amat penipu. Baik. Ini menunjukkan kepada kita orang munafik nggak dapat cahaya. Ustadz, siapa orang munafik? Banyak. Cirinya yang kita ketahui, seringkali kita dengarkan, kalau berkata suka dusta, kalau berjanji tidak ditepati, kalau diberi amanah khianat. Apakah cukup tiga? Tidak. Ciri orang munafik itu ada 30, ibu-ibu. 30 banyak. Termasuk wanita yang suka tabarruj. Tabarruj itu menampakkan perhiasannya kepada laki-laki yang bukan mahram. Itu ciri wanita munafik. Nabi yang bilang, ya, suka menampakkan, misalnya yaitu wajahnya ditaruh status atau di profilnya, ya. Terus kemudian belum lagi yang suka begini fotonya. Fotonya pakai begini, ya, cincinnya diperlihatkan, ya. Terus kemudian ini nggak boleh, ya. Tolong, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Taubat ibu-ibu, taubat. Mumpung bulan Rajab. Apa katanya Nabi? Rajab, apa katanya para ulama? Rajab itu bulan menanam. Sya'ban itu bulan untuk menyirami tanaman. Ramadan itu bulan panennya. Lah bagaimana kita bisa panen di bulan Ramadan? Lawang Rajabnya ndak kita tanam. Mulai sekarang amalan-amalan itu ndak kita kumpulkan. Sekarang itu mulai sekarang, aku kok ngapain ya Ramadan itu ya? Nanti pagi baca ini, nanti Sa'ban itu puasa sunnah aku. Supaya apa? Meniru Nabi SAW, mencontoh sunnah. Jadi ditulis. Mulai ditanam sekarang. Sa'ban menyirami, sirami, betul-betul dilakukan. Ramadan tinggal panennya. Makanya betul keluar Ramadan, la'allakum tatakun, panen manusia bertakwa. Hari raya Idul Fitri, ya. Makanya disebutkan oleh para alim ulama, laisal idu, ya, man labisal jadid. Hari raya itu bukan miliknya orang, liman labisal jadid, bukan miliknya orang-orang yang bajunya baru, bukan. Idul Fitri itu bukan miliknya orang-orang yang makanannya banyak, baju baru, bukan. Innamal idu, ya, liman, tetapi Idul Fitri atau hari raya itu adalah miliknya orang-orang yang imannya bertambah, semakin meningkat. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi yang nomor 5 doanya dihafalkan ya Bu ya. Doa masuk, doa keluar menuju masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ustadz, kok ada saya dengar begini, ada walisani nuron. Ada nggak lisani?
Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi apa ini? Sam'i nuran wa lisani. Ada kata lisani. Apakah itu sahih? Sahih. Boleh. Ditambahkan itu boleh, ya. Baik, kita lanjutkan nomor 6. Nomor 6. Berjalan menuju masjid dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Kalau naik kendaraan nggak usah digas lah. Nggak usah. Saya kalau lihat akhwat itu ke masjid itu, ya Allah, saya naik mobil itu langsung kayak Superman. Jilbabnya itu kan panjang. Saya itu diselip, set, dipotong lagi. Wah, on the road ini ya. Bukan off the road. Ya, seperti itu ya. Wah, apa ini jilbabnya? Ya Allah, janganlah, pelan aja. Pelan aja, nggak usah lah ngebut-ngebut, ya, nggak usah ngebut, ya, ngebut itu mendolimi diri sendiri. Dan qadarullah, naudzubillah, kalau meninggal maka matinya sama dengan mati bunuh diri. Iyalah, jelas. Kan ada ketentuannya. Jalan di kota, ulil amri menetapkan 40 km per jam. Nggak boleh lebih. Jalan di kota. Jalan di tol, kan ada 100 dicoret, maksimal 80. Atau kalau tol panjang, 120 dicoret, maksimal 100. Selesai ya itu. Itu kalau dia kecelakaan, meninggal, sama dengan mati bunuh diri. Dan nanti adabnya di hari kiamat, dia nanti disiksa seperti itu oleh Allah. Menabrakkan dirinya nanti di hari kiamat. Seperti itu. Jangan, santai aja, pelan. Ya, seperti itu. Nggak usah ini telat iki ustadznya anu ya. Nanti akhirnya nggak kebagian materinya, ini ketinggalan ini ya. Seperti itu. Nggak taunya sudah nyampe di masjid, dari apa ini ngawali dia, buku sudah dibuka, kacamatanya ketinggalan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Baik. Yang nomor berapa sekarang? Tadi dalil. Silakan dibuka dalilnya, Sahih Muslim 558. Ya. Itu Sahih Muslim 558. Itu nomor terjemahan lo ya, terjemahan. Ya, kita dengarkan. Ya, silakan dibaca. Rasulullah SAW bersabda, silakan, dari mana? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Katanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Idza uqimatis salatu fala ta'tuha tas'auna wa'tuha tamshuna wa alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Silakan. Apabila sholat telah diikomahkan orang, kalau sholat sudah diikomahkan, lanjut. Janganlah berlari ke tempat sholat. Jangan berlari-lari kecil, jangan. Terus. Tetapi berjalanlah dengan sikap tenang. Tenang, jangan tergesa-gesa. Terus. Sholatlah berjamaah seberapa yang kamu dapati. Kalau tertinggal, lanjut. Dan sempurnakanlah bagian yang ketinggalan atau kurang. Enak kok Islam ini. Ya, gak usah. Makanya saya pernah menyampaikan ada tergesa-gesa itu, Bu. Saya langsung saya tambahkan ini materi tambahan Ada tergesa-gesa itu yang diperbolehkan. Nabi pernah bilang begini, Nabi pernah bilang, ini riwayatnya sahih di dalam kitab silsilah hadis sahih. Tergesa-gesa itu datang dari syaitan. Sedangkan sikap tenang itu adalah sesuai sunnah. Tergesa-gesa itu ada dua, ada yang tercela, ada yang terpuji. Sikap gesusu, tergesa-gesa, terburu-buru, itu ada yang baik, ada yang nggak baik. Lah saya tunjukkan yang baik, tergesa-gesa yang terpuji, yang boleh dilakukan. Yang pertama adalah harus dilakukan cepat-cepat, nggak boleh nunggu waktu lama, harus tergesa-gesa. Nikahkan anak perempuan, harus cepat-cepat, ya, nggak usah nunggu nanti S2, waduh. Sudah, ya sudah, kalau memang datang jodohnya dan orang itu akhlaknya baik, sudah kasihkan. Punya anak perempuan, ini beda sama anak laki. Kalau anak laki dipegang sama orang tuanya, dipegang, ya. Sebab apa? Sebab ini dia wajib taat sama papa mamanya. Baktinya surganya anak laki itu bakti sama papa mamanya. Makanya ibu-ibu kalau punya anak laki-laki, kondisikan mulai sekarang. Nah, kau harus taat sama papa sama mama lo ya. Bukan sama istrimu nanti. Bukan, harus tanamkan. Seperti itu. Surgamu itu sama mama, bukan sama mertuamu, calon mertuamu. Bukan.
Kalau mama papamu tidak ridho, maka surga terhalang. Begitu. Kalau anak perempuan, ya wes hilang, sudah diambil, sudah. Bukan surganya di mana? Bakti sama suaminya. Orang tua nggak usah cawe-cawe, sebab dia surganya sama suaminya. Itu. Ya, baik ya. Jangan O ya, diganti O-nya. Masya Allah gitu aja ya. Masya Allah itu ya. Baik, baik ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita ulangi lagi, nomor 1 tergesa-gesa yang harus dilakukan, yang boleh itu apa? Menikahkan perempuan. Ya, seperti itu. Mau sekolah tinggi ibu-ibu, mau sekolah tinggi tetap. Ya, bukan berarti wanita tidak boleh menuntut ilmu. Boleh, boleh. Islam mengangkat harkat martabat. Bahkan wanita itu kalau punya pendidikan yang bagus, itu manfaat untuk anak-anaknya. Boleh. Tetapi banyak orang tua itu yang kadang-kadang menghalangi. Ibu gak seneng soalnya sendenani triplek. Loh ini kan repot. Triplek, cari-cari yang beton. Nah ini kan repot. Ya, 1. Yang kedua, ibu gak cocok, gak cocok. Iya. Iya, ibu kepingin dolek wong Arab. Oh, repot ini ya. Untuk perbaikan keturunan. Dan lihat ya, wong Arab itu tetap kayak gitu ya, sudah sama aja. Iya. Iya, kan orang Arab juga ya ada yang tampan, ada yang tidak tampan kan gitu ya. Nah, maka jangan. Apa sih yang penting akhlaknya seperti itu. Ada lagi, ibu gak cocok. Kamu anak terakhir, ojo rabi ambek sing anak pertama apa terakhir yang tidak boleh itu. Khawatir nanti dia meninggal, itu loh. Apa itu? Anak pertama tidak boleh. Ya sudah, kurang lebih itulah. Nah itu nggak cari yang ini. Padahal anak ini sudah cocok, nggak ditolak sama orang tuanya gara-gara si laki-laki itu adalah anak pertama atau anak terakhir. Nah seperti itulah. Khawatir nanti dia meninggal duluan. Kalau sudah waktunya meninggal ya meninggal. Nanti belum lagi nggak cocok tanggalnya, wetonnya. Ya, suaminya lahir Senin, istrinya lahir Selasa. Lihat primbon, loro-loroan. Wah, nggak jadi. Iya, iya. Suaminya lahir Kemis, istrinya ini perempuan ini lahirnya ya itu Rebo ketemu Kemis. Nggak bisa kaya. Wah, ojo. Nah ini kan repot. Ada nggak model-model gini? Hanya ya. Seperti itu. Apalagi disesuaikan dengan hari tali wangki. Apa itu tali wangki? Tali wangki itu pocong. Tali pocong. Artinya hari sial, hari sangar atau hari yang ditakuti. Nggak boleh melakukan hajatan pada tanggal itu. Nah begitu. Jadi yang kayak begini semua hari baik, semua tanggal baik. Bahkan kalau bisa harus kita tepis. Kalau kita punya anak, tepis supaya tidak turun-temurun. Meyakini ada bulan sial, ada tanggal sial. Makanya saya sarankan ibu-ibu kalau punya anak, nikahkan aja sekalian. Nikahkan bulannya bulan Muharram Suro, tanggalnya 13 sekalian juga. Sekalian mesisan udah. Suro 13. Malam Jumat lagi, wes lagi udah. Ayo wes mesisan. Gitu loh. Supaya apa? Supaya tidak turun-temurun terus-menerus. Iya. Kalau memang waktunya kita mendapatkan mudarat, ya sudah semua ditakdirkan oleh Allah. Selesai. Kita harus ridho dengan keputusan Allah. Itu ya. Baik. Sekarang kita akan lihat. Terus yang nomor 2, tergesa-gesa. Yang nomor 2 yang baik. Tergesa-gesa yang baik. Ya betul, menguburkan jenazah. Ini tidak dikubur-kubur. Nunggu anaknya. Anaknya masih cari tiket. Terus kalau anaknya datang, terus orang tuanya bilang, tak tinggal sih nak ya. Apa gitu? Ya enggak. Loh Ustaz, anaknya kan ya kepingin lihat wajah orang tuanya untuk terakhir kalinya. Iya. Terus apa manfaatnya? Kepingin doakan itu tidak harus ada jenazah. Sekalipun dia sudah dimakamkan, maka apa ini bisa kita doakan. Kasihan jenazahnya. Kalau dia orang soleh, dia kepingin dipercepat. Seperti itu. Kalau orang soleh. Ya, baik kita lanjutkan. Mengubur jenazah. Artinya merawat jenazah. Yang nomor 3 adalah membayar utang. Jangan ditunda-tunda. Kalau mampu terus tutup. Lah ini tidak. Utangnya di mana-mana, tapi rajin sodako. Ya, pembangunan masjid sodako. Padahal punya utang dia.
Ibu-ibu tahu orang seperti ini sodako yang dia tunaikan dipending sama Allah, nggak diterima. Karena yang wajib ditelantarkan. Tutup utangnya baru sodakonya diterima oleh Allah. Saya mau tanya, mana yang lebih wajib? Mana yang diutamakan? Menutup hutang atau sodako? Menutup hutang. Sodako itu hukumnya sunnah, nutup hutang wajib. Rasul pernah tidak mau menyolati jenazah yang punya utang. Rasul nggak mau nyolati jenazah yang punya utang. Bahaya ini. Ya, lah ini tidak. Ibu-ibu itu kelambi baju ping 5. Arisan PKK, arisan keluarga, semuanya ikut arisan di mana-mana. Lu arisan itu utang, Ustaz. Iya iyalah. Kan kita itu kan ngasih talangan dulu. Ngutangi. Otomatis kan ini juga utang, ini ada tanggungan. Loh, seperti itu. Ya, berarti tidak boleh arisan. Boleh, tidak ada larangan. Arisan hukumnya mubah, asalkan di dalamnya tidak ada hal-hal yang sifatnya riba dan seterusnya. Baik, saya nggak akan bahas ini ya, karena ada pembahasan tersendiri. Jadi tolong ini, hutang harus ditunaikan. Nanti utang masih ada berangkat umroh. Loh, tapi itu ada lagi juga. Umrohnya dana talangan. Loh, haji pakai dana talangan. Itu ya riba. Kenapa? Karena setiap bulan dia harus ngasih fee atau ujroh kalau bank syariah. Seperti itu. Fee kalau banknya konvensional 2 juta, 2 juta. Nanti 6 bulan sebelum keberangkatan baru dilunasi. Betul atau tidak kayak begitu? Selesai. Ini riba, tidak boleh. Mau menunaikan ibadah kok melakukan riba. Riba paling kecil dosanya zina sama ibu kandungnya sendiri. Bahkan tidak ada dosa yang Allah ngajak perang kecuali dosa riba. Lah kok kita malah melakukan mau berangkat haji pakai utang. Kalau memang nggak mampu ya selesai, ya. Baik, itu mau ngadakan acara khitanan, ngadakan acara walimah, yaitu resepsi pernikahan, utang sama orang. Karena mau apa ini untuk biaya apa itu? Ini loh apa? Riasnya, untuk apa preweddingnya, untuk ini. Ngapain utang? Semampunya aja. Rasul itu kalau waliman itu nggak berlebihan kok. Cuma Nabi memberikan kue aja, selesai. Sudah, itu walimannya Nabi. Ya, nggak berlebihan. Loh, kita kan tidak berlebihan. Ya, itu nomor 3. Nomor 4. Tergesa-gesa yang diperbolehkan ini. Yang nomor 4 adalah yaitu menunaikan sholat. Ya, mendatangi masjid yang tadi sudah kita bahas. Jangan ditunda-tunda. Atau melakukan amal kebajikan, boleh secara umum. Yang khusus tadi, ya, mendatangi adzan tadi loh, nomor 4. Yang nomor 5, ada yang tahu nomor 5? Yang harus dilakukan cepat-cepat, nggak boleh ditunda-tunda. Yang kelima adalah apa Bu yang kelima? Ya sebentar sambil saya ingat-ingat ya. Yang kelima itu kita lewati aja sambil saya ingat-ingat ya. Ada 5 itu intinya itu. Ada 5. Menjamu tamu? Bukan menjamu tamu. Bukan. Ada satu lagi ini. Baik, kita lanjutkan aja. Meminta ampunan. Oh iya, taubat. Betul. Nah, barakallahu fiki. Jazakillah khair. Taubat. Tidak boleh ditunda-tunda. Betul, taubat. Minta ampun, taubat. Harus cepat-cepat. Sebelum ruh ada di kerongkongan. Kata Nabi, innallaha azza wajal la yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah azza wajal pasti menerima taubat seorang hamba selama ruhnya belum sampai di kerongkongannya. Baik, kita lanjutkan sekarang yang nomor 7. Menuju masjid dengan berjalan kaki. Berjalan kaki. Menuju masjid itu kalau bisa jalan kaki, kalau nggak bisa nggak apa-apa berkendara. Mana dalilnya? Dalilnya tadi sudah kita sebutkan bertubi-tubi ya. Sahih Muslim nggak apa-apa deh 197. Ayo Muslim 197. Sahih Muslim 197. Menuju masjid dengan berjalan kaki. Lebih ditekankan ini. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda. Apa isi sabdanya? Sukakah Anda aku ajarkan suatu amal yang dapat menghapuskan segala dosa dan sekaligus mengangkat derajat? Terus jawab mereka, tentu ya Rasulullah. Apa itu amalan yang bisa menghapus dosa, mengangkat derajat? Perhatikan ya, ada 3 amalan ini.
Dosa kita akan diampuni, derajat akan ditinggikan nanti di hari kiamat. Diingat-ingat 3 amalan ini. Silakan Pak Didi, silakan. Sabda beliau. Ya, 1. Menyempurnakan wudhu di saat-saat segar. Baik, menyempurnakan wudhu di saat yang dibenci. Menyempurnakan wudhu di saat yang sulit. Contohnya apa? Berwudhu di musim dingin. Berwudhu ketika dia sakit, misalnya demam. Tapi dia tetap pakai air wudhu, nggak tayamum. Padahal kalau dia tayamum, nggak apa-apa. Wong dia ada kepentingan kok. Lah ini tidak, tetap memakai air wudhu. Ya, misalnya badannya sakit. Kalau kena air dikhawatirkan nanti tambah sakit atau apa. Tapi dia tetap memilih itu, air wudhu. Jadi berwudhu di saat yang sulit. Atau di musim dingin yang sangat. Misalnya nih ya, kalau musim-musim seperti ini Februari ya. Oh, bulan kemarin, Desember, Januari, Palestina. Nah, itu puncaknya itu dingin. Dingin luar biasa. Dingin luar biasa, ya. Jamaah kita pada saat itu kesulitan untuk wudhu pakai air. Luar biasa dingin. Luar biasa dinginnya, ya. Belum lagi yang mereka ada di Eropa sana, daerah kutub, tapi mereka tetap menggunakan air misalnya, ya. Seperti itu, termasuk daerah Jordan, tempat Ashabul Kahfi ini, itu kalau sudah Desember atau Januari, luar biasa dinginnya ini ya. Bagi ibu-ibu yang pernah ke sana ya, ke Palestina tentunya, yaitu transitnya harus ke Jordan dulu kan. Setelah itu kemudian melewati Jericho dan seterusnya. Maka ini kalau sudah bulan-bulan itu memang kondisi dingin luar biasa ya. Maka nggak apa-apa, ini pahalanya besar. Tapi kalau dia lebih memilih tayamum, nggak apa-apa ya. Nomor 2 amalannya, silakan. Memperbanyak langkah ke masjid. Memperbanyak langkah ke masjid. Melangkahkan kaki ke masjid. Tuh ya. Yang nomor 3, dan menunggu waktu sholat. Nah, menunggu waktu sholat setelah sholat. Menunggu sholat isya setelah sholat maghrib. Ini terutama 2 waktu yang pendek-pendek, Bu. Seperti maghrib ke isya atau asar ke maghrib. Misalnya nih, ada kajian ba'da asar. Ibu-ibu datangnya asar dulu, sholat asar. Setelah itu ikut taklim sampai sholat maghrib sekalian. Itu dapat. Derajatnya ditinggikan oleh Allah. Tetapi ini berlaku untuk yang fardu, Bu ya. Jadi kalau ibu-ibu bertanya, Ustadz kalau saya sholat subuh di masjid, saya tidak pulang, ada kajian, sampai waktu suruk, lalu saya sholat isyraq, apakah juga masuk hadis ini? Enggak, karena sholat isyraq itu sunnah. Yang dimaksud hadis ini 2 waktu yang sama-sama wajib. Ya, yang biasanya paling banyak itu, yang pendek itu apa, Bu? Yang paling pendek? Maghrib dengan isya. Nah, itu ya. Baik. Terus kita lanjutkan yang nomor 8. Nomor 8. Saya tutup sampai nomor 8 ibu-ibu ya. Saya tutup sampai nomor 8. Karena memang waktunya. Nomor 8. Jangan menjalinkan jemari ketika perjalanan menuju masjid. Jangan menjalinkan jari jemari ketika menjalinkan jari jemari ketika menuju masjid. Contohnya begini, Bu, tak kasih contoh. Seperti membunyikan begini, tek, 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 krek. Nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Atau bersedekap ke masjid sambil bersedekap. Atau tangannya ditaruh di belakang sambil membawa sajadah atau apa. Seperti orang beristirahat kali itu ya. Maka jangan, biasa saja. Biasa saja. Kenapa? Kalau kita wudhunya dari rumah, berarti suci, sudah suci. Itu sama Allah, sudah dipandang oleh Allah seperti orang yang mengerjakan sholat. Meskipun dia belum sholat. Maka nggak boleh membunyikan. Kecuali kalau bunyi sendiri. Kita misalnya meletakkan sajadah atau apa ke ini, bunyi. Tek. Atau kita lagi ngapain, tek. Tapi tanpa kita membunyikan, nggak apa-apa. Jadi nggak boleh menjalinkan. Tasbik namanya, tasbik. Tasbik itu namanya tasbik. Ya, menjalinkan. Baik. Mana dalilnya? Buka dalilnya dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 294. 294. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 294 dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an. Silakan. Ya. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an. Ia berkata, ya. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Idza tawaddo'a ahadukum fa ahsana wudu'ahu thumma kharaja amidan ilal masjid
Fala yushabbikanna. Lah itu poinnya di situ. Fala yushabbikanna, tasbik. Baina asabihi fa innahu fi salatin. Silakan. Apabila salah seorang dari kalian berwudu, lalu dia keluar menuju sholat. Berarti wudhunya di rumah. Teruskan. Maka janganlah dia memasukkan jari-jari tangannya sebagian pada sebagian yang lain. Terus. Karena dia sedang berada dalam sholat. Baik, dia dalam keadaan sholat, memasukkan, menjalinkan jari jemarinya, membunyikan. Nah itu nggak boleh. Ya, baik, dihindari. Saya tutup sampai poin 8, karena nanti poin 9 sudah nyampe masjid. Lu dari tadi belum nyampe, belum. Ini dari rumah. Nanti sudah nyampe, itu kendaraannya bagaimana, terus masuk masjid kaki kanan, itu belum, itu nanti itu ya. Begitu sudah baru nyampe, terus ngapain kita di masjid, nanti ada tahapan lagi. Itu ya. Itu wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan materi ini pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Baik, mudah-mudahan ilmu kita atau apa yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau bertanya? Hah? Firman Allah? Oh iya, jaminan rezeki, betul. Jazakillah khair, saya diingatkan. Jadi rezeki yang paling mulia di sisi Allah itu surga. Dalilnya di mana? Ini yang tadi saya janjikan. Dalilnya Quran surat nomor 65. Surat At-Tolak. Surat nomor 65. Ya. Ayat 11. Ayat 11. Surat nomor 65 ayat 11. Saya baca tidak dari depan, saya baca di tengah-tengah. Diperhatikan yang bawa mushaf atau aplikasi Android. Ya, di HP-nya ya. Aplikasi Al-Quran maksud saya. Di Android-nya. Di tengah-tengah. Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Rizki. Silakan. Barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang soleh. Syaratnya itu 2. Beriman kepada Allah dan beramal soleh. Lanjut. Niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bagaimana keadaan mereka? Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah sesungguhnya Allah memberikan rezeki yang baik kepadanya. Berarti rezeki yang paling besar, rezeki yang mulia yang Allah berikan kepada seorang hamba kelak di hari kiamat. Apa bu bentuknya? Jannah, surga. Wallahu a'lam bishawab. Saya tutup sampai di sini aja karena waktunya ya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.